Halo guys, Akila Novel di sini mau bawain cerita novel, berupa audio dan teks. Kita bakal kasih cerita yang seru-seru nih. Yuk buruan pantengin terus channel kita ya. Ojo lali di subscribe, mergo subscribe kui gratis orang bayar wakakak. Pisan mane ojo lali di like yo guys, karo di komen Bekila terus semangat nggawe konten hehehe. Yo wis langsung aja masuk ke ceritanya, cekidot. Larut malam. Di kamar tidur yang didekorasi dengan mewah, lampu kuning redup kontras dengan keheningan dan suasana malam yang misterius. Jingga duduk di tempat tidur besar bergaya klasik, dengan gelisah mencengkeram gaun tidur sensualnya. Dia selalu menjadi orang yang tak kenal takut. Namun, setelah memikirkan apa yang akan terjadi, dia dipenuhi dengan kecemasan. Jingga menggigit bibir bawahnya dan matanya yang dalam dan gelap melayang halus ke arah kamar mandi. Suara air yang mengalir berhenti, dan pintu kamar mandi terbuka. Ketika Tristan yang tinggi berjalan keluar dari kamar mandi, dia membuat kamar tidur yang luas itu terlihat sesak. Dia memancarkan aura yang melekat dan terhormat. Hati Jingga tersentak, dan dia dengan cepat berdiri. Pria ini adalah suaminya yang baru menikah. Namun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dia mengenakan jubah mandi putih, rambutnya masih basah kuyup. Fitur wajahnya, termasuk hidung mancung dan bibir tipis, lebih jelas dan tampan daripada yang terlihat di televisi. Matanya yang panjang dan berbentuk almond juga terasa tajam, tapi dingin. Tristan, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku senang bisa mengenalmu. Jingga memaksakan senyum manis dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan nada ringan dan santai untuk menyambutnya. Tepat ketika dia selesai berbicara, tatapannya menjadi gelap. Ada rasa bahaya yang melintas di matanya. Pertemuan pertama kita. Suaranya dalam, dan rasa dingin di dalamnya meninggalkan rasa dingin di hatinya. Ada rasa sarkasme tertentu dalam cara dia berbicara. Sebelum Jingga mengerti maksudnya, Tristan tiba-tiba berbalik dan mematikan lampu. Ceklek, kegelapan yang tiba-tiba ini mengejutkan Jingga. Saat berikutnya, dia merasakan seseorang memegang pinggangnya dengan erat. Ruangan berputar di sekelilingnya dan dia jatuh ke tempat tidur, disematkan oleh perawakan besar yang memancarkan aroma maskulin yang kuat. Tindakannya sangat kasar, memasukinya tanpa foreplay. Apa yang terjadi selanjutnya terasa seperti kerusakan yang menggelora di sekujur tubuhnya. Setiap dorongan yang dia lakukan terasa seperti dia menggunakan kekuatan maksimalnya. Sampai akhirnya, dia tidak bisa merasakan sedikit pun kenikmatan dari hubungan hohohihe ini. Rasanya seperti dia sedang menjalani hukuman yang kejam. Ketika perbuatan itu dilakukan, Jingga berbaring di tempat tidur dengan lemah, merasakan sakit di setiap bagian tubuhnya. Ujung hidungnya dipenuhi dengan aroma maskulin yang agresif. Sebelum dia bahkan bisa mengatur napas, dia mencengkeram dagunya dan memaksanya untuk menatap matanya. Dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat emosi kompleks yang bergejolak di matanya. Yang bisa dia dengar hanyalah suaranya yang dalam dan dingin memperingatkannya, "Jingga, aku tidak ingin berita pernikahan kita bocor ke publik, untuk mencegah masalah yang tidak perlu terjadi selama perceraian kita di masa depan." Jingga tercengang. Mereka baru saja selesai dengan tindakan hohohihe seperti itu dan keduanya masih tidak mengenakan apa-apa, tetapi dia sudah akan berbalik melawannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menekan perasaan memalukan di hatinya. Baik, pernikahan ini sendiri hanyalah kesepakatan. Dia membutuhkan uang, dan dia membutuhkan seorang anak. Itu benar dan pantas baginya untuk meminta pernikahan tersembunyi. Tristan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jingga menarik napas dalam-dalam, lalu menurunkan matanya dan menjawab dengan patuh. Dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi tanpa sedikit pun peduli. Setelah dia mandi, dia berganti pakaian dan pergi. Baru setelah Jingga mendengar mesin mobil menyala, dia menyadari bahwa dia telah pergi. Dia benar-benar meninggalkannya sendirian di kamar mereka pada malam pernikahan mereka. Jingga sejenak linglung. Setelah sadar kembali, dia berguling di tempat tidur dan tertidur sambil memeluk guling. Di tengah malam,
Teleponnya di meja nakas berdering beberapa kali. Layar kunci menunjukkan pratinjau berita utama Weibo yang paling populer. Panas. Menurut sumber dalam, aktor terbaik Tristan terdaftar menikah hari ini. Postingan Weibo meledak di internet seperti bom atom. Dini hari, alarm Jingga berdering keras. Jingga terbangun dengan kaget. Melempar kembali selimut, dia melompat dari tempat tidur dengan mata tertutup. Namun, kedua kakinya sakit dan lemas, menyebabkan dia menjatuhkan diri ke lantai dengan pantatnya. Dia membuka matanya setengah sadar dan hal pertama yang dilihatnya adalah karpet Persia yang mahal. Dia bingung sejenak ketika kesadaran tiba-tiba menghantamnya, dia telah menikahi pangeran tampan. Setelah duduk di lantai dan meluangkan waktu untuk mencerna fakta, dia mengangkat ponselnya untuk mematikan alarmnya. Tanpa sadar, dia membuka Weibo dan melirik pencarian yang sedang tren. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa 4 kata yang berdampak, pernikahan rahasia aktor Tristan, akan bertemu dengan matanya. Mata Jingga membengkak karena terkejut dan langsung terjaga. Setelah dia melihat isi postingan Weibo dengan jelas, tangannya gemetar, dan dia hampir menjatuhkan ponselnya. Baru semalam Tristan memperingatkannya untuk merahasiakan pernikahan mereka, tapi mengapa ada keributan besar sekarang? Akankah dia secara keliru percaya bahwa dialah yang membocorkan berita itu? Tristan, siapapun yang pernah berinteraksi dengannya akan tahu bahwa dia adalah pria yang menakutkan. Jika kamu menyinggungnya, konsekuensinya mengerikan. Tok tok tok. Suara ketukan datang dari pintu, diikuti oleh suara tanpa emosi dari penjaga wanita yang berkata, "Nyonya, telepon dari Tuan." Suara itu membuat jantungnya melompat dengan keras. Memang benar bahwa apapun yang kamu takuti selalu menjadi kenyataan. Dia menggigit bibir merahnya yang lembut dan tidak peduli dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan berjalan ke bawah untuk mengangkat telepon rumah. Mengambil napas dalam-dalam, dia kemudian menggunakan suara lembut dan sopan untuk menyapa si penelepon. Suara sedingin es Tristan melayang di telepon. "Aku awalnya mengira kamu adalah orang yang patuh." Benar saja, dia tidak mempercayainya. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya di telepon. Hatinya terasa seperti ditusuk oleh jarum saat rasa sakit yang tajam melintas. Baginya, dia hanyalah alat untuk melahirkan anak. Jadi, ketika masalah melanda, orang pertama yang dia ragukan adalah dia. "Itu bukan aku. Tristan, tolong pikirkan itu. Uang yang telah kamu berikan kepadaku, kamu juga dapat mengambilnya kapan saja sesukamu. Mengapa aku melakukan sesuatu yang begitu bodoh untuk menyabot diriku sendiri?" Kamu dapat melanjutkan dan menyelidikinya. Jika hasilnya menunjukkan ini ada hubungannya denganku, aku akan menerima konsekuensinya. Jingga berhenti sejenak untuk memilah perasaannya dan menjawab dengan suara tenang. Meskipun dia berbicara dengan percaya diri, dia masih merasa tidak yakin tentang dirinya sendiri setelah dia akhirnya membenarkan dirinya sendiri. Orang di ujung telepon tetap diam, dan itu membuat kegelisahannya meningkat setiap detik. Dia tidak yakin apakah Tristan akan mempercayainya. Setelah beberapa saat, Tristan akhirnya menjawab, "Aku akan memeriksanya. Namun, jika para reporter berhasil menangkap dan mengidentifikasimu sebagai Nyonya Tristan." Nada mengancam yang dia gunakan memicu Jingga, menyebabkan dia segera merespons tanpa sedikit pun keraguan, "Jika itu terjadi, aku akan berkemas dan pergi atas kemauanku sendiri. Aku tidak ingin menemukan masalah yang disebabkan olehmu di masa depan. Jangan khawatir." Aku, kata-kata sederhana dan nada dingin yang mengancam mendesak Jingga untuk mengungkapkan pikirannya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia membanting telepon dan menutup telepon. Kata-kata Jingga menggantung di udara saat dia menatap ponselnya dengan kaget. Pria ini sangat tidak sopan. Itu tidak sesuai dengan citranya sebagai pangeran tampan bagi banyak orang. Setelah menutup telepon, Jingga tanpa berpikir meminum susu yang dibawa oleh penjaga dan beristirahat sebentar. Setelah beberapa saat, dia memakai topi dan pergi bekerja. Ketika berita itu menyebar,
Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa akan ada wartawan yang berada di luar. Memilih untuk aman daripada menyesal, dia memutuskan untuk pergi melalui pintu belakang. Dia hanya berjalan keluar setelah mengamati daerah itu dan memastikan semuanya normal. Namun, ketika dia baru saja melangkah keluar dari pintu, beberapa reporter tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengelilinginya. Mereka berulang kali berseru, "Nyonya Tristan." Sekelompok reporter ini benar-benar muncul entah dari mana, membuat Jingga lengah. Oke guys, ceritanya cukup segini dulu, nantikan cerita selanjutnya, tetap semangat, sudahi galaumu, mari dengar cerita novel bersamaku, Wakakak.